Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, senang bisa bertemu kembali di acara rutin Zoom Talk Inti Jawa Barat. Senang sekali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu masih dalam keadaan sehat ya. Di sini saya ditemani dua wanita cantik jelita. Terima kasih loh Ben, kamu juga cantik. Thank you, Terima kasih. Kita semua hari ini nuansanya merah karena besok hari kemerdekaan. Iya, 17 Agustus ya. Pas banget. Nah, malam ini temanya tentang terapi, bukan terapi, tapi pulihkan diri dengan tanaman di sekitar. Saya baru tahu ternyata tanaman-tanaman di sekitar kita itu ada manfaatnya selain cuma dilihat ya. Betul. Pasti kamu taunya itu mengusir setan kan? Saya cuma taunya tanaman apa yang bisa ngusir setan. Karena hidup saya tuh nggak jauh-jauh dari setan. Kira-kira ada nggak ya? Beneran ada nggak Bu tanaman untuk ngusir setan? Nanti kita jawab ya. Oh ya. Berarti dia maksa saya untuk nonton. Nah selain itu juga kemarin kita sempat ngobrol. Ternyata kalau untuk perempuan melahirkan ada khusus bunganya apa. Untuk yang sakit ini bunganya harus ini. Saya pikir tuh tadinya dimakan. Ternyata bukan. Kayak Susana gitu ya, makan melati. Makan bunga. Gitu. Ternyata kelihatannya enggak ya, tapi disimpan untuk memberikan energi kepada yang ngebutuhin. Cuman saya bingung, di rumah saya itu tanamannya kaktus semua gitu kan. Gimana energi apa gitu yang bisa dikasihin dari kaktus. Kaktus itu lucu loh Bu. Itu ada ceritanya, ada artinya ya Bu. Ada juga? Ada, makanya kamu harus nonton. Maksa. Tapi ini kita memang harus tahu karena kadang-kadang kan tanaman yang kalau mami saya dulu ya waktu saya sakit hepatitis itu sampai nyari daun khusus yang hidupnya memang diselokan. Yang kalau digodok itu jadi air gula kalau nggak salah, jadi manis. Itu sampai pembantu saya itu ke seluruh selokannya diambilin, dicuci. Kata dalam arti ya kesian amat yang jadi gue kok makanin daun gitu. Ternyata justru itu gampang dicarinya tapi kita nggak tahu fungsinya apa. Kedua, kakak saya nih matanya tiba-tiba nggak bisa ngelihat, tiba-tiba buram. Tahun itu sama Hansip dikasih tahu, bos pakai daun ketolot aja katanya. Ternyata apa kecubung? Saya juga nggak tahu dan namanya teh aneh ya ketolot. Akhirnya pakai itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya sembuh nggak? Sembuh. Kamu bedanya itu bikin saya penasaran. Kan biar penasaran ya. Tonton dulu. Gue balas. Nah untuk mempersingkat waktu, kalau saya tuh mau ngenalin Ibu Vicentia ini nggak abdol. Karena harus moderator yang ngenalin. Karena luar biasa. Ngelihat ininya apa? CV-nya. Panjang, jadi biarin saya serahin sama moderator aja. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ben. Selamat malam sahabat inti sekalian. Malam ini bertemu lagi sama saya ya. Setelah minggu kemarin saya bersama Pak Peri sharing materi tentang trik untuk menangkap peluang ya. Hari ini agak berbeda. Kita nggak bicara soal bisnis, tapi kita bicara sesuatu yang ada di sekitar kita yang kita anggap biasa-biasa aja, tapi ternyata sangat bermanfaat. Ya. Nah, hari ini saya ditemani oleh teman saya luar biasa, pembelajar sejati, karena walaupun dia adalah seorang praktisi, seorang terapis, tapi belajarnya terus-menerus. Ilmunya upgrade terus. Maka sebenarnya hari ini kita bisa bicara soal tanaman sama Bu Ayen. Next mungkin kita bisa bicara tentang power number. Next kita bisa bicara tentang power spot. Berarti sebenarnya multi talent. Block Cirilis. Apaan tuh? Wah itu nanti. Next supaya sahabat inti sekalian selalu menantikan Zoom dari inti yang topiknya tuh selalu menarik. Ya soalnya kita tuh nggak mau topiknya hanya ekonomi, hanya politik gitu kan. Nggak seru ya. Bervariasi. Bervariasi kadang-kadang kita ngomongin setan. Apa aja yang penting seru gitu kan. Jadi kepengen setiap orang ini kan beda-beda. Ada yang hobi di politik, ada yang hobi di ekonomi, ada yang hobi di persetanan, kayak gitu kayak saya gitu kan. Jadi terakomodir. Ya. Kita pokoknya bikin acara yang selalu teman-teman inti sekalian itu selalu bisa
menantikan acara inti. Ya. Dan menambah wawasan Ya, baru. betul. Oke, saya bacain dulu. Ini agak gemeter karena memang benar kata Beneta, title-nya banyak banget gitu ya. Bu Vicentia Astrianti PhD, Life Changing Consultant. Biasa saya panggil Bu Ayen. Jadi nanti dalam sesi kita akan bicara soal, saya manggilnya Bu Ayen ya. Ya. Bu Ayen adalah seorang founder of Sita Biotherapy Heart Power Awareness. Founder Yayasan Sekarsari Nusantara, Doctor of Philosophy Holistic Natural Medicine by Camden University, USA. Bachelor in Healthcare Management by Camden University, USA. Praktisi Flower Energy Healing sejak 2004. Certified Professional Consultant Power of Number, Institute Power of Number Malaysia. Certified Trainer by Motivator Academy. Certified Public Speaking by Motivator Academy. The Best Indonesian Professional 2012 versi Citra Profesi Indonesia. Beliau juga ternyata seorang penulis buku berjudul Heart Power Awareness. Dan yang nggak disebutin di sini, beliau juga aktivis meditasi. Beliau juga punya sebuah yayasan dan komunitas Better Life ya, yang secara berkala selalu melakukan meditasi bersama untuk menyebarkan energi baik kepada semesta ini. Gitu. Jadi nanti untuk lebih dalamnya bisa kontak ke seperti biasa ke Ibu Sekretariat. Wani Piro. Wani Piro. Ya. Oh, satu lagi. Saya harus kasih tahu itu yang ada di meja itu bukan ikan cupang tapi bunga. Ya. Dan bunga-bunga ini dipersembahkan oleh Ibu Susi dan Pak Ardi Purnama dari Balai Bunga Bandung. Terima kasih banyak Bu Susi dan terima kasih banyak Pak Ardi untuk partisipasinya. Jadi bunga-bunga di sini nggak cuma sekedar hiasan, Ben. Ya. Nanti kita tahu manfaatnya buat apa. Soalnya nanti orang ngelihatnya, kenapa terapi bunga kok di mejanya ada ikan cupang? Jadi saya kasih tahu dulu itu bukan ikan cupang. Ya, gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama kita mulai langsung ke materi ya, Bu Ayen ya. Saya minta tolong materinya. Ya, selamat malam Bapak Ibu, sahabat Inti Jabar. Mungkin hal yang hadir bukan hanya Inti Jabar ya, tapi inti-inti yang lain ya. Inti yang lain. Ini udah mencakup seluruh Indonesia ya. Mencakup seluruh Indonesia ya. Ya. Ini kemajuan Zoom online ini, pertemuan online ini keren banget sih. Ya, keren. Jadi, banget ya. Apa yang kita share tuh bisa lebih luas. Benar, mencakup Nusantara ya, bahkan yang di luar Nusantara mungkin ya saat ini ada yang sedang menonton. Iya. Dari tadi berbagai... saya lihat ada yang dari Kudus. Oh, dari Kudus, wah keren. Tadi saya lihat ada yang dari Jakarta. Wah keren juga. Terus ya saya juga dari Jakarta sih. Dari dua dunia juga ada kali ya. Oke, Bu Ayen. Ya, saya persilahkan. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Inti Jabar. Terima kasih undangannya Ibu Ina sehingga saya hari ini diperkenankan untuk sedikit sharing tentang Flower Healing Support System ya. Jadi bunga-bunga ini dan bukan hanya bunga sebenarnya tapi juga berbagai tumbuhan yang ada di sekitar kita itu memberikan vibrasi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita baik di level fisikal, mental, emosional, dan spiritual. Nah, malam ini kita akan berbicara tentang energi medicine ya. Apa itu energi medicine? Energi medicine adalah sudut pandang yang berkembang tentang kesehatan dan penyakit yang memperhitungkan semua bentuk dan frekuensi dari getaran energi yang berkontribusi pada sistem energi manusia yang multidimensional. Ya, multidimensional itu apa? Ya tadi ada spiritualnya, ada mental, ada emosi, ada fisikal, seperti itu ya. Next. Kemudian berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah bahwa semua adalah tentang energi, ya bahwa semua materi ini adalah energi. Seperti misalnya suara itu adalah energi yang bisa ditangkap oleh telinga kita. Warna adalah energi yang bisa ditangkap oleh mata kita. Begitupun bentuk-bentuk kita melihat meja modelnya seperti ini gitu ya. Kita melihat di mikroskop molekul bentuknya seperti apa. Itu adalah manifestasi dari energi. Ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang sebuah pendekatan untuk mendiagnosa dan
Pengobatan penyakit juga bisa dibilang pengobatan penyakit, tapi mungkin saya lebih senang mengatakan bahwa itu adalah pemulihan ya. Karena kalau pengobatan adalah menghilangkan bukti dari adanya satu penyakit. Ya, kalau pengobatan itu menghilangkan bukti ya dari ya evidence dari satu penyakit gitu ya. Tapi kalau pemulihan kita mengembalikan fungsi fitrah kita sebagai manusia sehingga fungsi homeostatik kita bisa kembali berjalan dengan optimal. Contoh ya, kalau misalnya kita kan ini nih digigit nyamuk ya, digigit nyamuk kan nggak diobatin, nggak diapa-apain, dia sembuh lagi ya. Iya. Nah, tapi beda halnya kalau misal digigit nyamuk tapi dia kena diabetes. Sehingga dia tidak bisa regenerasi sel kulitnya nggak bisa sempurna utuh lagi, nanti jadi item-item gitu ya, tidak bisa ya pokoknya nggak seperti seharusnya gitu. Nah, pemulihan adalah mengembalikan fungsi fitrah kita sehingga homeostatik kita kembali berjalan seperti sedia kala, sebagaimana memang fitrahnya kita diciptakan, kira-kira gitu. Jadi Ya. kaitannya tadi antara luka digigit nyamuk itu. Bedanya pemulihan dan pengobatan? Nah, kalau pengobatan dikasihlah salep, gitu ya, dikasih salep. Oh, kalau nggak kering-kering dikasih salep tuh dari luar, gitu ya, biar dia tuh sembuh. Kalau dia sudah sembuh, berarti kan evidence bahwa dia ada sakit ini kan sudah tidak ada, gitu ya. Nah, tapi di dalamnya kalau misalnya dia tetap ada gula kan tidak terdeteksi, gitu. Atau misalnya gini, cek lab. Ya, dicek labnya. Oh, cek Vidal misalnya dilihat hasil ini anak ada tipesnya, misalnya kayak kemarin anak saya ada tipes gitu ya. Kena tipes, dicek di lab. Oh, ternyata ada tipes nih. Gitu kan. Berarti itu si evidence ada bukti penyakit tipes kan ada evidence-nya lewat lab gitu ya. Nah, begitu kita mau memeriksa bahwa evidence-nya itu sudah hilang, bahwa dia tidak sakit tipes lagi, maka cek lab lagi gitu, bahwa tidak ada lagi bukti dia sakit tipes. Tetapi apakah itu si usus besarnya sudah bagus atau tidak gitu. Nah, itu adalah pemulihan. Dia harus kembali pulih si fungsi tubuh ini kembali seperti semula, itu pemulihan. So, kalau bahasa Inggris kita bilangnya healing and curing is different. Curing adalah menghilangkan evidence dari disease. Gitu. Kalau healing yang pemulihan tadi. Healing pemulihan. Jadi healing itu ada 4 level juga. Healing di level fisikal, emosional, dan emosional, mental dan spiritual. Kita biasanya bilangnya healingnya holistik lebih bagus gitu ya. Terintegrasi semuanya, kira-kira gitu. Boleh nggak dibilang Bu Ayen bahwa kalau pengobatan itu melibatkan obat-obatan gitu? Yes, pengobatan melibatkan obat-obatan. Pemulihan belum tentu melibatkan obat-obatan. Ya. Tapi dalam pemulihan, sometimes you need medicine also. Ya. And sometimes drug. Kadang-kadang memang dalam kondisi tertentu kita memang membutuhkan obat-obatan. Tetapi jangan obat dulu yang dikedepankan, tapi harus secara holistik. Apa sih ini sebenarnya masalahnya? Ya. Gitu. Jadi intinya apa, core-nya apa ya Betul. yang menjadi penyebab, bukan simptomnya ya. Betul, bukan simptomnya. Betul. Munculnya betul. gitu ya. Benar banget Bu Ina. Oke, kita lanjut lagi ya. Next terus. Next. Ini banyak teori-teori, tapi saya mungkin akan langsung masuk ke Dr. Fold ya. Halaman 13, langsung masuk halaman 13. Ya, terus next. Di next lagi. Next lagi, Dr. Fold. Terus. Ini, Reinhardt. Next lagi. Lagi. Nah, ini. Yes. Ini ya. Jadi Dr. Fold ini beliau hidup di tahun 1909 sampai 1989, sudah long time ago gitu ya, sudah lama banget. Nah, beliau tuh menemukan, jadi dia tuh sampai pokoknya sepanjang sebagian besar hidupnya beliau habiskan untuk meriset tentang gelombang elektromagnetik di dalam tubuh manusia ini. Dan dia menemukan bahwa dia tuh punya misi ya. Kan dia melihat bahwa orang kok di akupuntur kok bisa sembuh gitu ya. Nah, kalau biasanya dunia barat itu tidak menerima begitu saja pengobatan dari timur. Mereka akan riset sampai ditemukan benang merahnya. Why-nya kenapa sih
gitu, sampai bisa proven. Nah, kemudian beliau itu ternyata menemukan bahwa setiap titik-titik akupuntur, kalau orang Chinese itu kan titik-titik akupuntur ya, ternyata itu ada getarannya di frekuensi yang tertentu dan memancarkan energi pada tingkat konstan yang dia stabil gitu loh. Vibrasinya dia stabil. Dan hasilnya adalah dari penelitian beliau bahwa setiap titik akupuntur itu selalu bergetar di 54 mikroampere. Nah, artinya kalau seseorang sakit, maka titik akupunturnya kalau dicek itu bukan 54 mikroampere, pasti menyimpang dari itu. Oh, itu makanya ya ketika akupunktur titiknya tepat, kita bisa kerasa kayak kesetrum gitu ya. Nah, itu kalau orang akupunktur bilang teci, kena ci-nya jadi langsung tahu satu ci. Jadi itu nama mesinnya adalah galvanometer. Nama mesinnya galvanometer. Sekarang itu kalau saya pribadi sekarang saya menggunakan namanya mesin BioWell. Mesin BioWell itu kita tidak pakai titik akupuntur lagi, tetapi kita menggunakan ini ya ujung-ujung jari tangan, dimasukkan ada fotonya, ada mesin fotonya, kemudian nanti akan keluar bacaannya, dia akan mendeteksi. Karena ini kan ujung-ujung meridian kita ya, dia akan mendeteksi bagaimana kondisi meridian kita, apakah itu bagus, tidak bagus. Jadi luar biasa perkembangan teknologi setelah 100 tahun kemudian gitu ya, diteliti lagi oleh salah satu profesor dari Rusia, ya, namanya mesinnya BioWell. Jadi saya pribadi sekarang lebih menggunakan BioWell daripada galvanometer. Galvanometer itu saya pakai sekitar 20 tahun yang lalu, masih pakai galvanometer gitu kira-kira ya. Jadi semua bisa dibuktikan by scientific, kira-kira seperti itu. Ya, next. Nah, salah satu guru saya adalah Profesor Dana Moshop. Berikut beliau adalah pendiri Institut Phytobiofisik dari UK. Beliau mengatakan bahwa vibrational medicine is the timeless old relevant ya for today and will be the medicine of the future. Jadi artinya memang pengobatan di masa-masa depan itu mungkin kita akan berfokuskan berbasisnya adalah energi. Kalau kita lihat fenomenanya itu sudah banyak loh ya. Sekarang kita tuh misalnya nih, pakai kasur yang ada ionnya, gitu ya. Terus udah gitu, kalau yang saya tahu ini karena ibu-ibu ya, ibu-ibu itu kan senangnya ke salon ya, pengen cantik-cantik gitu. Itu sekarang banyak sekali treatment-treatment berbasiskan energi, ultrasound. Ya itu kan energi semua. Jadi udah nggak pakai peeling-peelingan lagi gitu. Pakai apa? Pakai laser sekarang gitu ya. Jadi semua itu sekarang memang menujunya ke arah sana trennya. Hanya semakin lama semakin ditingkatkan sehingga semakin presisi gitu. Teknologinya tuh semakin presisi. So maybe the medicine of the future is vibrational medicine gitu ya, secara vibrasi. Saya pikir kayaknya juga nenek moyang kita dulu-dulunya sih sudah menggunakan ini, hanya by time orang kan modern kayaknya ditinggalin. Apaan sih gue mandi kembang gitu ya. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat canggih, tapi sempat kita tinggalkan dan sekarang dunia mulai melirik kembali ke ancient wisdom ya, gitu. Mulai melirik kembali ke ancient wisdom dan melihat bahwa ini ternyata bagus ya, ini ternyata bermanfaat ya. Bahkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini keren banget. Ya, terus untuk orang-orang yang stres, ya ini juga keren banget karena vibrasi dari bunga-bunga dan tumbuhan ini sampai saat ini baru satu-satunya obat yang bisa bekerja, kalau kita bilang obat ya, yang bisa bekerja di level spiritual. Yang lainnya fisikal. Dan memang orang-orang zaman dulu kan dalam kegiatan berspiritualnya itu selalu melibatkan bunga-bungaan ya. Betul. Semua agama, semua keyakinan selalu ada bunga dan tanaman yang dilibatkan. Benar, gitu benar, ya. benar. Musir setan pakai daun kelak. Kenapa tuh? Gitu kan supaya penunggunya apa. Sebenarnya itu lebih ke kaitannya yang tadi ya. Ya, misalnya gini ya, saya kasih yang contoh yang gampang, mandi kembang. Kan zaman dulu tuh orang percaya bahwa kalau mandi kembang itu bisa tambah cantik loh, gitu ya, bisa buat narik rezeki loh. Sebenarnya narik jodoh katanya gitu ya. Sebenarnya bunga-bunga itu kan dia memang membuat meridian kita tuh menjadi flow-nya lebih bagus. Dia bisa membuka blok-blok yang ada di blok-blok energi yang ada di tubuh kita, sehingga pada saat kita mandi kembang itu otomatis kan chi kita tuh jadi jalan ya.
Kalau jalan kan ya otomatis lah jadi tambah cantik, jadi seger. Oh. Jadi kalau udah seger coba ya duit juga nempel. Iya. Ya, Kalau udah cantik, cering kan rezeki juga. gampang. Nah. Karena vibrasinya, ingat ya, uang juga adalah vibrasi. Ya. Money is energy. Ya. Jadi kalau kita energinya match dengan energinya money, ya otomatis money-nya nyedot sendiri, datang sendiri. Jadi kalau gitu sebenarnya kayak akupunktur sama ini sebenarnya sejalan ya sama Sejalan. hanya mungkin metodenya sama-sama di aliran Qi. Yang satu pakai sistem mekanik. Betul. Ada jarum yang diiniin, yang ini sistemnya udah langsung ke vibrasi. Yes. Bahkan kalau untuk saya salah satu rekan saya di Hong Kong ya, dia akupunturis. Dia menggunakan formula dari tetesan air bunga, diteteskan di titik akupuntur. Oh. Jadi tidak perlu pakai jarum. Oh gitu. Iya. Dan itu sangat spesifik sekali. Cuman biarkan 5 detik, kalau kita cek di mesin itu langsung meridiannya sudah oke lagi. Yang tadinya keblok. Jadi memang canggih banget. Jadi permainannya udah gak biomekanik lagi, tapi udah biochemical ya sebenarnya. Bukan chemical ya. Bukan sebenarnya. chemical, electrical. Electrical ya. Electrical. Dan kerennya, jadi gini, setiap bunga-bunga ini dia kan punya vibrasi yang berbeda. Dia memvibrasikan dengan frekuensi yang spesifik gitu ya. Nah, tubuh kita, setiap sel juga memiliki frekuensi yang spesifik. Dia juga bervibrasi di frekuensi yang spesifik. Seperti tadi itu 54 mikroampere gitu ya. Nah, otomatis kalau kita lagi sakit kan dia vibrasinya nggak benar tuh, entah dia low, entah dia too high gitu. Nah, bagaimana si bunga ini dia bisa memberikan guidance ke sel-sel tubuh kita supaya dia bisa bervibrasi di level yang benar nih, yang sehat. Nah, gimana caranya? Waktu diteteskan air bunga di lidah kita, maka energinya itu langsung dia masuk ke pineal kita, dan pineal kita itu menjadi seperti sebuah prisma. Ini si energi yang masuk dia pecah, gitu ya warnanya kan. Yang merah, misalnya ke pencernaan, ke usus besar, ke tulang, darah, kemudian yang kuning ke liver, ke lambung, yang biru ke daerah sini, gitu ya. Nah, contoh gini lagi, misalnya kalau orang zaman dulu, ingat nggak kalau gondongan kan suka dikasih belawak tuh? Iya, sembuh nggak? Iya. Sembuh kan? Coba kalau dipikir-pikir, vitaminnya nggak ada, obatnya juga nggak ada, Ya, tapi sembuh. Benar. Apa yang jadi obatnya? Vibrasi warna birunya. Karena di sini, daerah cakra sini, itu memang membutuhkan warna biru untuk menyeimbangkan. Gitu. Atau misalnya lagi, habis melahirkan. Kok dikasih kuning-kuning di sini? Ingat ya orang kalau ya budaya Jawa ya, kan dikasih gini kuning-kuning gitu ya. Panir apa sih gitu ya. Nah, itu buat apa? Karena warna kuning itu untuk mengembalikan si daerah perut yang bermasalah. Gitu. Atau kalau lebih tepatnya kalau bunga-bunga warna oranye, dia akan membantu pengerucutan rahim. Itu ya. Jadi memang semua warna-warna, nanti kita akan sharing ya tentang warna-warna apa aja sih yang bisa membantu kesehatan tubuh kita. Nah, oke. Next. Ini saya bacakannya agak panjang tapi tidak apa-apa. Salah satu konsep yang paling penting untuk difahami tentang penggunaan getaran bunga dan tanaman untuk penyembuhan adalah kemampuannya untuk menstabilkan masalah spiritual dan emosional. Ini yang tadi saya bilang berbeda ya. Kalau yang lain kan hanya fisikal, tapi yang ini dia bisa menstabilkan isu tentang spiritual dan emosional. Karena tidak hanya sel-sel dalam tubuh kita saja yang bergetar secara spesifik, tapi emosi juga punya getarannya tersendiri ya. Love, hate, totally different. Iya, karena emosi tadi energy in motion. Iya, energi motion ya, energi yang bergerak. Betul. Nah, cinta contohnya ya, cinta itu bergetar pada frekuensi hijau. Sementara kebencian yang bergetar itu pada frekuensi merah. Merah tidak selalu jelek juga ya, nanti kita juga ada hari ini pakai merah. Ada merah itu bisa menghandle ketakutan dalam menghadapi hidup. Tapi kita nggak lagi takut kan? Enggak. Kita mah biar cantik aja. Biar tambah cantik aja ya. Sama besok 17 Agustus. Ya benar, kita negara kita mah ya. Jadi bergetar pada frekuensi merah
Dan sangkin besarnya si frekuensi merahnya itu dia merampas energi hijau, sehingga kalau kita marah tuh sampai gitu ya, karena energi hijaunya kekuras habis yang di dada. Itu makanya ketika kita marah, ada anak mendekat pun bisa lupa sama sayang makanya sama anak ya. sampai dia berpengaruh pada detak jantung karena energi hijaunya sampai terampas. Bahkan pernapasan kita dan stabilitas fisik kita. Jadi marah ya boleh-boleh saja, itu sangat manusiawi selama dalam koridor yang benar ya marahnya. Ya, marah yang sehat lah ya. Marah yang sehat, betul. Karena kalau misalnya tidak ada marah sama sekali repot juga ya. Kita misalnya ada orang kurang ajar terus kita nggak marah. Ya. Karena marah kan bagian dari kita untuk perlindungan Survival, diri ya. sebenarnya. Oke. Nah, salah satu konsep yang paling penting gitu ya tentang flower essence, ini dia bersifat vibrasional. Mungkin ininya harus di next ya. Next ya. Dan flower essence yang bersifat vibrasional ini memungkinkan untuk menghubungkan frekuensi vibrasi setiap tanaman dengan setiap masalah emosional atau spiritual yang kita alami. Jadi nanti ada bunga tertentu yang bisa, misalnya gini, orang susah tidur karena dia stres gitu ya. Itu ada bunga-bunga mungkin berwarna indigo yang bisa membantu. Terus kalau misalnya orang mau awet muda, nah ini pasti ditunggu nih sama sahabat ini, ditunggu nih. Contoh bunga ya, yang bikin awet muda. Kenapa? Mohon maaf nih almarhumah Ibu Susana, beliau kan dulu suka memakan itu ya bunga melati ya. Karena melati memang vibrasinya itu membantu pineal kita. Master gland kita. Ya. Dan bunga melati itu kalau untuk ibu hamil dia akan bagus sekali untuk pertumbuhan janin. Digabung sama bunga-bunga berwarna orange. Anak-anak untuk tumbuh kembang itu bunga melati juga bagus banget. Gitu ya. Jadi mungkin saya sih pikir gini ya, kalau dihubungkan dengan hal-hal mistik ya, kenapa orang-orang yang kalau makan bunga melati kayaknya langsung lebih tajam gitu ya? Ya iya, karena getaran pinealnya jadi ces gitu, jadi bagus. Sedangkan pineal itu adalah master gland kan ya, master hormon-hormon tuh itunya di situ gland, pusatnya kelenjar master ya di situ. Jadi kita baca lagi nih, namun tumbuhan juga bergetar pada frekuensi yang sesuai dengan fisik tubuh ya. Plant essence tidak bertindak untuk menciptakan tidak hanya bertindak untuk keseimbangan di fisik saja, tapi di semua level kesadaran. Ya. Jadi mereka menciptakan kesatuan pada 4 tingkat kesadaran kita ya. Spiritual, mental, emosional, fisikal. Dan dengan hipotesa bahwa banyak penyakit berasal dari ketidakseimbangan jiwa karena kesedihan, kepanikan, perubahan ekstrim dalam hidup ya. Maka jika bunga bisa mendukung kita pada tingkat ini, kemampuan bawaan kita itu body innate atau bawaan fitrah kita ya untuk menyembuhkan pada tingkat yang sangat dalam akan didorong dan sangat dimungkinkan. Bayangnya maksudnya gitu ya. Nah, jadi memang dia luar biasa banget. Saya praktek ini kurang lebih hampir 20 tahun ya, dan memang it's very miracle gitu. Ada orang yang stres berat yang mungkin sampai meracau-racau gitu ngomongnya, tapi dia diberi dengan vibrasi ini ya kurang lebih beberapa mungkin 1 bulan kemudian gitu ya, much getting better, udah bisa gini ya. Atau misalnya kalau anak-anak berkebutuhan khusus, tentu kita tidak bisa menyamakan semua kondisi itu. Oh ini obatnya pasti ini, nggak begitu. It's very individual. Kadang-kadang untuk seseorang dia 3 hari konsumsi langsung kelihatan. Kalau levelnya fisikal. Kalau dia levelnya emosional ya maybe 1-2 bulan. Kalau levelnya di spiritual ya sekitar 6 bulan. Kalau spiritual dia biasanya sudah bermanifest ke structure, ke sistem bentuk tubuhnya ya. Dia sudah bermanifest, entah itu tubuhnya jadi sklerosis atau bisa juga bermanifest ke mata. Nah, contoh anak-anak kita itu zaman dulu kan kalau pakai kacamata kayaknya jarang ya anak-anak. Iya, jarang banget tuh. Nah, tapi anak-anak sekarang banyak sekali sudah drop di level spiritual. Ciri-cirinya apa? Kecil-kecil balita udah pakai kacamata. Nah, itu nyambung ke spiritual ya? Nyambung. Spiritual itu sebenarnya bukan tentang ini ya, bukan tentang supranatural yang bukan sakti-saktian gitu, bukan ya. But it's about the whole life gitu ya. Tentang bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita siapa orang tua kita, bagaimana genetik kita, bagaimana kita dibesarkan. It's about spiritual. Nah,
Coba dicek ya di rumah kalau yang misalnya anak-anak sudah pakai kacamata ya, itu anaknya waktu tidur ya, ditarik kakinya, disamain, itu kemungkinan besar kaki kiri dan kaki kanannya enggak sama itu. Karena sudah kena structure-nya. Makanya Oh. kadang-kadang dia kalau jalan ya sering jatuh gitu. Bukan kakinya panjang sebelah, tapi karena dia adjust di sini ya di panggulnya namanya saraf vagus, saraf ke-10, kranial ke-10, itu dari sini dia ke sini ke panggul, itu dia ada hambatan sehingga dia keblok. Jadi yang satu tuh kakinya kayak spasm gitu naik, yang satu loss gitu loh. Sehingga terlihatnya seperti ini. beda Padahal sebelah. karena ada apa namanya? Energinya ada satu jalan, satu enggak. Gitu. Ada blok gitu ya, yang Ya. kehambat jadi enggak ngalir yang satu. Betul. Jadi kelihatannya ini jadi panjang ya merembet ya, tapi ya seperti inilah karena memang tubuh kita itu holistik sekali, jadi ditinjau dari kita tuh lihat tampilan fisik orang kita sudah bisa tahu bahwa oh ini kemungkinan udah sampai level ini nih. Oh ini hanya fisik nih, ini baru tampilan ya nebak-nebak. Tapi nanti kalau dicek kita akan bisa lebih detail spesifik lagi ini sebenarnya sudah sampai kemana. Bu Ayen, jadi ini sama seperti yang orang sering menemukan dicek secara lab, maksudnya gini, kondisi ususnya bagus sih, sama-sama orang yang kondisi ususnya bagus, sama-sama kondisi lambungnya bagus, tapi yang satu nggak tahan manis, yang satu nggak tahan asam. Padahal kondisi secara fisikal kan sama dan dua-duanya harusnya bisa oke dong. Bisa menerima semua rasa ini, tapi ternyata yang satu nggak terima manis, yang satu nggak terima asam gitu. Itu di lapisan ini ya. Hubungannya dengan vibrasi ini juga ya. Betul. Bisa juga seperti gini, karena biar bagaimanapun yang dicek itu kan hanya beberapa item saja dari tubuh, dia tidak bisa menyeluruh. Contoh gini, misalnya kita tidak tahu tambahan kasusnya tuh apa gitu loh. Kan kita nggak tahu pakai memang contoh lah kayak gini. Sama-sama beli nasi nasi ayam lah misalnya, sama-sama beli nasi ayam. Terus kan kita bilang loh sama-sama makan nasi ayam, kok kamu nggak mau makan nasi ayam? Ya saya punya dada, padahal saya maunya paha misalnya gitu. Seperti itu, mirip tapi sebenarnya dibaca karena tubuh kita sangat cerdas. Beda dikit aja, oh ini mah beda, gitu. Jadi tubuh tuh bisa menangkap informasi berdasarkan vibrasi tadi ya kalau dan tubuh kita tuh kan dia punya memori ya. Jadi bisa jadi secara fisik dites, oh it's okay, no problem. Tapi ternyata tubuhnya punya memori tentang rasa tersebut. Misalnya dia pernah trauma pada saat pas makan ayam goreng yang enak sekali tapi pedas gitu. Terus dia keselak gitu kan. Tambah lagi ya. Jadi dia ketika melihat ayam goreng ada sambal udah langsung udah keselak, bukan ditolongin dimarahin. Gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi sahabat inti kalau ada anak yang kesel jangan dimarahin, bahaya menimbulkan trauma. Ternyata sudah besar, sebenarnya fine-fine aja. Kenapa kok tiap makan sambal? Mungkin dia sudah masuk ke unconscious dia. Jadi sehingga dia juga merasa sebenarnya kenapa ya saya gitu. Memori itu tetap ada. Itu yang namanya heart lock. Semua memori disimpan di jantung kita, even dari dalam kandungan. Nah, biasanya anak-anak di dalam kandungan yang pernah punya pengalaman hidup dan mati, artinya sang ibu pernah punya sedikit saja pemikiran untuk berniat membuang, kemungkinan besar si anak ini setelah tumbuh dewasa atau mungkin masih kanak-kanak dia punya masalah pencernaan. Yang nggak tahu kenapa dari mana gitu. Saya punya pasien satu, dia usia 30 tahun, dia punya masalah pencernaan dan ya kan kita biasanya mungkin kecapean atau apa ya, tapi diobatin apa-apa nggak sembuh-sembuh gitu. Dan ternyata itu traumanya waktu dalam kandungan. Itu bisa kecek ya? Kecek dari heart lock ketahuan. Canggih ya. Tubuh kita canggih banget. Betul canggih. Memorinya tuh ada semua. Hebat. Keren ya. Jadi bukan simpen di USB aja. Iya, simpen di tubuh. Jadi hati-hati nyimpen sesuatu di tubuh ya Bu. Betul. Jangan nyimpen susuk ya. Jangan nyimpen susuk. Getarannya udah beda ya. Betul. Nah ini saya bacain sedikit lagi ya. Setiap sel dalam tubuh bergetar secara teratur dan selaras ya secara keseluruhan dan frekuensi setiap spesies itu berbeda, tetapi arus homeostatik yang dihasilkan oleh tubuh yang sehat selalu konstan 54 mikroampere. Arusnya selalu segitu. Arus listriknya itu ya. Si I kalau kita dalam itu tuh ya. Saya masih ingat tuh udah berapa puluh tahun yang lalu ya belajar gitu. Jadi si I itu selalu 54 mikroampere. Itu yang sehat. Itu sebabnya akupuntur bisa dicek. Ya. Oke. Next halaman 19.
Ya, ini stop. Jadi cahaya sangat penting untuk kelangsungan kekuatan hidup kita ya. Coba teman-teman bayangkan kalau seandainya bumi ini tidak ada manusia. Pohon gitu ya. Ya baik-baik aja sih. Ya kan? Iya, iya. Tapi bayangkan dibalik ada manusia nggak ada pohon. Apa yang terjadi dengan kita gitu kan? Ya nggak jadi juga manusia, nggak ada gitu ya. Iya. Kan kita nggak ada. Itu sumber kehidupan kita. Betul, Gitu. betul. Nah sebenarnya kalau kita bilang kan sumber energinya kan matahari. Nah oleh si tanaman-tanaman ini dia diambil si energi dari matahari ini, kemudian di capture sama dia dan diolah. Dia punya kecerdasan tersendiri, kemudian kita bisa ambil energi dari bunga-bunga ini, di mana dia tuh membawa informasi, getarannya tuh membawa informasi. Ya membawa informasi. Kalau kita kan sekarang baca informasi masih tulisan ya. Tapi kalau bunga dia informasinya di getaran, jadi di getaran itu dia membawa informasi. Nah informasi ini pada saat dia masuk ke tubuh, dia menjadi seperti mengedukasi sel kita. Ya. Jadi dia mengedukasi, dia adalah guru di level sel gitu kira-kira ya. Ya. Nah, jadi tidak dipaksa. Dia hanya memberi contoh ini ya. Di level segini ya kamu bergetar. Ini sel ngelihat, oh di sini ya. Ya udah dia ngikut. Jadi caranya sangat halus ya dan non toksik dan sangat bisa diterima oleh tubuh kita. Ya. Saya pernah tuh Bu Ayan baca soal buku berjudul Human Body Information. Ini persis sekali seperti yang Bu Ayan ceritain. Ya, jadi dia percobaannya dengan memisahkan satu tisu itu kan salah satu bagian dari organ, dia organ yang sama, dia tisunya dikasih jarak yang cukup jauh, dicek getarannya sama, ternyata informasinya sama. Ya, artinya ya itu tadi ya, itu semua betul. mainan di informasi ya, tubuh itu menyimpan informasi. Menyimpan informasi. Sambil kita ngobrol 21 sama 21 karena dia perlu beberapa detik ya. Nah, memang tubuh itu menyimpan informasi, sel-sel kita itu menyimpan informasi. Contoh begini. Misalnya orang yang ditransplantasi jantung. Ya, pernah dengar kejadian si penerimanya ini tahu-tahu dia jadi punya memori dari si pendonor. Iya. Gitu terus jadi ya? orang yang agak beda dikit. Kenapa? Ya karena ada memorinya di jantung itu. Dia membawa memori itu. Memori ya isinya informasi. Iya, walaupun ya tubuh dia juga punya memori ya, tetap memori. Tetapi ini kan darah ini melewati jantung semua ya. Seluruh tubuh kita ini darahnya melewati jantung. Pada saat dia di jantung, disitulah di-keep si memori-memorinya itu. Gitu. Dan nanti kalau dengan heart lock, di mana poin jantung, titik jantung yang keblok energinya, itu akan bisa kita tahu mencerminkan kapan kejadian traumanya. Oh bisa sampai ya. Kapan kejadian traumanya, and by what or by whom. Oleh siapa atau oleh apa. Apanya itu maksudnya gini, apakah karena virus, apakah karena bakteri, apakah karena sistem pembuangan, apakah karena sistem endokrin, apakah pencernaan, atau karena figur perempuan, figur laki, figur ayah, figur ibu, figur authority ya, atau figur male relationship or female relationship or daughter or baby, kelihatan semua, atau figur victim, kelihatan semua. Itu dari jantung bisa dibaca semua. Jadi jantung ini benar-benar keren banget. Makanya orang kalau di TCM kan jantung menjadi otak kedua ya. Betul, dan ada jantung, perut juga otak ketiga gitu ya. Jadi jantung itu dia punya, istilahnya dia punya kebijaksanaan tersendiri. Nah itu sebabnya orang kalau jantungnya dan otak sini nggak sinkron, itu disitulah mulai terjadi ketidaknyamanan. Ya, karena apa? Misalnya gini, hatinya nggak nerima, kan orang bilang gitu ya, hatinya nggak terima, tapi otaknya bilang harus baik-baik, senyum-senyum. Nah, akhirnya posturnya kemakan, Bu. Iya. Begini dia bungkuk. Termanifestasi di fisik gitu ya. Gitu. Coba lihat orang-orang yang pekerjaannya tidak cocok dengan panggilan hati, kata panggilan jiwanya gitu ya. Atau ada beberapa profesi yang dia tidak sesuai dengan panggilan hatinya, tapi dia harus melakukan sesuatu yang tidak disukai karena memang pekerjaannya mengharuskan dia seperti itu. Itu bungkuk, Bu. Saya udah ada beberapa klien seperti itu. Akhirnya
Itu diberesin energinya, ya akhirnya dia bisa menemukan pekerjaan yang lebih yang benar lah ya, sesuai dengan dia. Saya jadi ingat sama satu teori yang mengatakan bahwa antara otak dan jantung ini powernya itu justru lebih gede jantung kan ya. Betul. Kalau kita memikirkan sesuatu, powernya cuma sekian, ketika kita tambahin energi dari jantung, powernya bisa jauh Betul. 1000 kali lipat gitu ya. Iya. Karena ini ternyata ya. 1000 tuh elektrikalnya, magnetiknya lebih gede lagi. Jadi secara magnetik dan secara elektrikal, jantung itu jauh lebih besar. Bahkan dalam beberapa workshop itu kita bisa buktikan energinya dari sono itu nyampe ke sono gitu. Wah, aku udah bikin workshopnya nih. Iya, Nanti bisa nyambung ketiga sampai 30 baru bikin. orang, ya sampai 30 orang itu bisa ketahuan, oh energinya dia bisa kebaca sampai ke sono gitu. Oh. Dan itu benar-benar proven gitu ya, orang bisa you can feel it gitu. Itu makanya kadang-kadang ada orang yang di kantor suka ngomong gini, dari jauh aja gue udah kerasa nih. Ya. Gitu ya. Oh, itu Itu karena udah pancaran energinya pancaran itu ya. energinya seperti itu. Berbeda sih. Mm-mm. Ini ya halaman 21. Halaman 21 tolong next. Ya, Next ya, lagi. ini keren sekali. Yes, ini ya. Jadi ini adalah kan orang suka tanya ya, kalau saya punya kan saya bikin pakai sugar ball yang sudah jadi. Jadi yang ada di depan teman-teman ini adalah cara membuat yang manualnya. Nah, tapi kita juga ada yang sudah jadi. Bedanya apa yang sudah jadi, yang sudah pakai teknologi lah ya gitu. Aslinya juga dari begini, tapi kita formulasikan, kita amplify, kemudian kita taruh energinya di sugar ball. Gitu. Nah, pertanyaannya ada, dan sugar ball itu kan dia bisa stabil ya energinya sampai 3 tahun, 4 tahun gitu dia stabil. Nah, tapi kalau ini kalau ada yang orang marah-marah atau apa ya dia berubah. Makanya nggak boleh marah-marah depan sini ya. Nanti bunga ini bisa berubah. Karena air langsung menyerap informasi. Ya. Nah, jadi kalau kayak kita happy gini bunganya juga happy gitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan waktu itu dari beberapa klien saya, itu homeopati katanya. Saya bilang bukan. Jadi ada yang berbeda gitu ya. Prinsipnya berbeda. Kalau yang formula bunga, si bunganya ini vibrasinya ini dia menjadi edukator untuk sel. Untuk si sel ini ngikut dia. Ya, sel mengikut dia. Tapi kalau homeopati, dia adalah zat beracun yang diencerkan. Jadi zat beracun ini yang tadinya menyebabkan gejala penyakit pada orang sehat gitu ya. Gejala-gejala penyakit, kemudian dia dilarutkan sehingga sangat-sangat ringan. Kemudian baru dimasukin ke orang yang sehat nih. Ini mirip vaksin ya? Mirip vaksin prinsipnya. Nah, jadi setelah itu kan sel kita jadi bisa membaca nih. Oh, model begini. Tapi karena dia lemah, jadi kita punya waktu nih. Punya nggak langsung dihantam yang gede. Homeopati seperti itu. Di-guide. Tapi di-guidance-nya dengan nih, cobain dulu. Nih, cobain dulu. Kalau bunga enggak langsung di-guidance. Jadi maksudnya gini, kalau yang dengan vibrasi bunga, sekalipun misalnya praktisinya baru belajar gitu ya, terus salah ngasih, ya nggak jadi masalah. Karena misalnya dia harusnya pakai vibrasi bunga kuning gitu ya, tapi dia kasihnya bunga yang hijau, ya nggak jadi masalah. Paling yang hijau teh ngomong gini, oh saya mah kan udah bener ya udah kita tetap begini gitu. Lu di sana, gua di sini gitu. Tetap dibenerin, tapi yang kuning ya masih nunggu lagi gitu. Jadi nggak ada, tidak akan berpengaruh, hanya mungkin no gain ya, no gain tapi tidak ada resiko. Jadi responnya tidak seperti yang kita inginkan karena informasi yang dimasukin salah gitu ya. Ya tapi tidak jadi membahayakan dia jadi berubah gitu ya. Karena dia hanya di posisi itu betul, ya. karena informasi sudah ada, dia sudah cukup nih yang hijau gitu ya. Jadi dia bilang, oh ya kan kita udah cukup, ya sudah nggak apa-apa gitu. Cuman jadi kelihatannya kok tidak ada perubahan gitu. Jadi it's very safe gitu. Jadi bedakan antara flower healing dan homeopati, different. Dua-duanya metode yang bagus, cuman berbeda. Gitu. Bu Ayan ada yang menarik. Tadi Bu Ayan bilang, jadi terapinya melalui sugar ball yang diambil dari energi bunga. Betul. Karena itu vibrasi, mungkin kalau dicek secara fisik, dicek secara zat itu tuh sebenarnya cuma gula doang gitu ya. Tapi kalau pakai galvanometer atau kalau pakai galvanometer
galvanometer itu kelihatan. langsung ada tempatnya, kita taruh pilnya itu dia berubah langsung, terukur. Langsung ada vibrasinya ya. Ya. Jadi antara sama-sama sugar ball ini dan ini, tapi bisa dicek ininya beda ya. Betul, Karena yang dimasukin informasi dan vibrasinya itu berbeda. berbeda, benar. Kalau pakai body biofeedback ya, muscle test, itu juga langsung kelihatan. Oh, bunga ini cocok buat si A, oh bunga ini cocok buat si B. Oh, bunga yang cocok buat si B tidak cocok buat si A, bisa dites. Gitu. Bisa lebih tepat bisa mengharmoniskan gitu. Iya. Ya. Nah, ini tentang muscle test juga ini mungkin para teman-teman sahabat inti di Zoom ini juga mungkin NCM muscle test itu maksudnya kayak apa gitu muscle kan? test itu kita namanya body biofeedback ya. Jadi tubuh kita itu bisa memberikan respon saat kita memberikan tekanan pada otot tertentu, tubuh kita akan memberikan respon dan itu kira-kira jawaban yes or no gitu loh. Ya, kalau tubuh kita happy dengan itu, maka otot tersebut akan menguat. Kalau tubuhnya tidak happy dengan jawabannya, maka dia akan lemah. Biasanya sih orang suka begini ya, pakai ini ditekan gitu. Atau bisa juga seperti ini. Banyak sih cara muscle test. Ini mungkin bicaranya adalah karena tadi ya Bu ya, karena sebenarnya tubuh ini kan menyimpan informasi gitu kan. Betul. Termasuk di otot gitu. Jadi kita Benar. pakai otot sebagai penyampai pesannya. Iya, benar. Ya kan gitu ya. Kalau di orang-orang intelijen ya, kalau di film-film itu kan suka ada tuh, tapi dia taruhnya di otot tricep bicep gitu untuk tes kejujuran katanya gitu ya. Kayak seperti itu. Tapi kita bisa pakai manualnya. Ya. Gitu. Dan semua orang bisa melakukan muscle test ya. Semua orang bisa melakukan muscle test, tapi harus belajar. Ya. Dan ada syaratnya mungkin ya. Kontaminasi dengan pikiran atau gimana? Syaratnya punya tangan sih. Bener, kalau punya tangan gimana ya? Pakai kaki. Ya betul Bu Ayen. Jadi oke, next ya. Next. Ya, kita lihat bahwa setiap zat di planet ini bergetar pada frekuensi tertentu dari spektrum cahaya pelangi. Ya, ini keren banget nih. Jadi dan menurut seorang ilmuwan yaitu Profesor Fritz Albert Popp, setiap sel sehat dalam tubuh manusia itu bertahan melalui proses penerimaan dan transmisi cahaya pada frekuensi spesifik setiap sel. Ya, lebih cepat dari sepersekian juta detik gitu ya. Sangat-sangat cepat sekali. Nah, saya akan dia sebut ini sebagai resonansi biofoton. Jadi ciri-ciri sel yang masih sehat itu adalah ciri-ciri sel yang masih bisa memancarkan cahaya. Ya. Nah, contohnya prinsip ini ya lebih mudah dipahami jika Anda melihat setetes darah. Darah itu bergetar pada frekuensi spesifik yang terang ya, sekitar 660 nanometer. Dan itu sama dengan bunga popi yang merah. Gitu, kira-kira itu. Saat darah sudah mulai mati, dia berubah warna dan menjadi gelap. Itu kenapa? Karena dia sudah tidak menginikan cahaya lagi. Dia sudah tidak memancarkan cahaya lagi. Dia sudah tidak dapat menerima dan tidak bisa mengirimkan cahaya pada frekuensi yang 660 itu lagi. Sehingga darah berubah. Itu. Kenapa darah kok jadi gelap? Kalau secara ini ya, secara energi gitu. Kalau secara kimiawi nanti ada penjabarannya lagi. Jadi ketika dia mati, dia berubah menjadi hitam karena sudah tidak ada lagi keberadaan cahaya dari si sel darah. Ini saya jadi malah kepikir ya, orang tuh kan suka disarankan untuk berjemur kena sinar matahari. Kita cuma ngertinya kalau kena sinar matahari biar kebutuhan vitamin D-nya tercukupi. Padahal nggak cuma sekedar itu kalau lihat dari ini ya. Dari nah ini ada jawabannya. Ya. Coba next ya. Next halaman 23 ini akan menjelaskan bagaimana si cahaya ini ya. Kita lihat. Jadi bumi adalah planet berwarna ya. Bentuk kehidupan. Seperti yang kita ketahui bersama, hanya mampu bertahan dalam spektrum energi yang dikenal sebagai spektrum warna. Ya, jadi bentuk kehidupan kita ini dia semua warna-warna gitu. Nah, ini kan gambarnya gelas prisma ya. Tapi kurang lebih di pineal kita kira-kira seperti gitu. Waktu kita dapat matahari, ya masuk ke pineal kita, buat mata gitu ya. Nah, dia keluar bentuknya kayak begini. Nanti itu yang merah ke usus besar gitu ya. Terus yang hijau ke daerah dada, yang orange ke reproduksi. Nah, sebenarnya ada lagi warna gold dan silver. Gold itu ke jantung. Jantung juga. Silver itu ke kulit dan dia tuh kayak melapisi kita. Kayak pelindung. Imun sistem dong. Bisa ke imun sistem kalau ke cakranya dia adalah warna apa namanya ya?
antara biru dan hijau sedikit. Tosca, mirip-mirip Tosca gitu. Itu warna-warna timus. Itu di situ. Warna-warna emosional. Karena emosi itu sangat erat hubungannya dengan endokrin juga. Nah, kemudian tapi kalau silver dia memang melapisi kita. Makanya kalau frekuensi warna silver itu sangat bagus untuk pemulihan kulit. Ibu-ibu yang mau kulitnya cakep-cakep ya, bukan pakai silver tapi pakai energi warna silver. Banyak pakai perak gitu? Enggak, dia ada itu dari salah satunya dari pohon ponderosa. Tadi yang kita cerita ya sebelum mulai. Itu energinya silver. Boleh dijelasin ponderosa itu Ibu-ibu pernah lihat ini ya, teman-teman? Pohon Natal, pohon Natal bukan yang di sini ya, yang di luar negeri itu kan yang cemara. Tapi cemara. cemaranya bukan yang jangkung gitu. Bukan ya? yang begini pisan yang itu sampai bawah gitu ya. Itu kan ada kayak buahnya itu. Oh ya, yang suka dijadiin hiasan pohon Itu Natal. energi silver itu. Tapi sekali lagi kita walaupun warna coklat ya, Bu. Ya, tapi kita ngambilnya nggak boleh yang jatuh. Nggak boleh yang jatuh, yang dia harus langsung dari hidup. Karena jatuh itu kan dia sudah hilang kan powernya. Sementara kita kan mau ambil powernya itu kan. Kita mau ambil ibaratnya bagaimana cara dia bertahan hidup atau apa. Dia masih punya informasi itu. Kalau dia sudah jatuh kan dia udah nggak bertahan juga. Iya. Gitu. Ibaratkan kalau kita berguru harus sama yang sukses gitu kan. Gitu. Iya. Nah, next ya. Oke, Flower Healing Support System ini memiliki 5 kelebihan atau 5 keuntungan ya. Pertama adalah dia menghilangkan blok energetik yang disebabkan oleh ketidakseimbangan emosi. Jadi misalnya nih lagi pandemi, terutama sebenarnya nggak lagi pandemi juga banyak yang emosi sih ya Bu Ina ya. Cuman alasan aja gitu kalau lagi pandemi kan kesannya mungkin biasa kan nggak di rumah ketemu orang yang beda-beda, di rumah ketemu itu lagi bikin emosinya makin gitu ya. Mungkin lah Bu, kalau saya damai loh. Jadi kalau kita emosinya tidak seimbang itu biasanya menciptakan memang blok energetik di tubuh kita. Nah, kemudian ini juga bisa sebagai antidot ya dari vibrasi racun. Ya, vibrasi racun yang disebabkan karena ya kehidupan yang modern ya. Contoh vibrasi racun itu yang seperti apa? Wi-Fi, radiasi dari bukan hanya radiasi sinar ya, tapi juga radiasi medan elektromagnetik, mungkin dekat-dekat sama sutet gitu ya. Nah, atau bisa juga polusi. Toksik juga ya di udara. Nah, ini dia bisa membantu untuk mengcounter ya daripada atau sebagai antidot dari hal-hal yang merugikan kehidupan kita. Tapi mau nggak mau harus kita hadapi. Gitu. Itu mirip kayak saya pernah dengar tuh bunga yang apa sih yang cuma daunnya keras panjang katanya bisa ngurangin polusi, itu ternyata benar ya Bu Ayen? Ya karena oksigennya cukup banyak sih. Oh, bukan karena vibrasinya itu ya yang vibrasinya berarti dia harus kalau dia membantu untuk paru-paru dia harus resonansinya benar-benar di vibrasi hijau. Salah satunya adalah bunga nikotiana. Bunga nikotiana itu yang seperti apa tuh Bu Ayen? Bunga yang dibikin buat rokok. Tembakau. Makanya kalau orang sudah merokok itu kan susah quick smoke ya, karena dia merasa oh gue kalau ngerokok kok tambah enak ya paru-parunya karena dia ada bunga nikotiana. Hanya yang membahayakan, jadi energinya itu ngobatin paru sebenarnya. Si tembakaunya itu ngobatin paru. Energinya. Makanya orang zaman dulu kan pakai tembakau kan nggak ada yang mati kan. Ya kan? Nah, tetapi yang jadi masalah adalah karena banyak campuran-campuran tambahan chemical sehingga itu terhisap juga dan itu membuat masalah kesehatan yang baru. Nah, saya beberapa yang untuk obat asma itu untuk klien itu dari bunga nikotiana. Tapi energinya aja ya. Jadi bukan untuk dirokok ya, bukan untuk merokok, tapi listriknya yang diambil. Ya, frekuensinya yang kita ambil. Jadi kemudian, ini mungkin message-nya buat sahabat inti di rumah, kalau mau ngerokok tembakau sama cengkeh dilinting aja gitu ya. Ya harus dites lagi sih Bu, harus dites lagi ya. Kita nggak bisa bilang yes or no karena semuanya tuh harus based on evidence dulu seperti apa ya. Kemudian yang ketiga kita bisa menstabilkan emosi
dengan formula bunga kita bisa lebih calm down gitu ya. Otomatis dengan emosi yang lebih stabil berimbas juga ke fisik, Ya. lebih nyaman Ya. gitu ya. Kemudian ada juga bunga-bunga tertentu yang dia membantu asimilasi daripada nutrisi. Oh. Gitu ya. Ada bunga-bunga tertentu. Jadi nanti kalau yang belajar ya di kelas itu kita akan belajar, oh vitamin B12 tuh bunganya apa? Oh, ada ya sampai Vitamin ke situ ya? B3 bunganya apa? Beda lagi. Vitamin A apa? Tapi diambil dari vibrasinya ya, Ya. bukan dari kandungan secara Bukan. kimiawinya ya. Karena kita makan kan sudah banyak tuh nutrisinya. Tetapi kenapa banyak yang tidak bisa dicerna? Tidak bisa diasimilasi lah dengan baik. Nah, itu salah satu yang membantunya adalah si formula-formula bunga ini. Bisa membantu ya. Dan dia bisa mengoptimalkan penyembuhan internal di level yang terdalam. Ya, sekali lagi kenapa di level terdalam? Karena dia bisa memulihkan level spiritual, mental, emosional, dan level fisikal. Gitu kira-kira ya. Jadi nggak di tataran fisik aja ya, bukan Betul. sekedar luka yang sembuh, tapi di balik luka itu ada apa lagi ya? Ada Iya, emosinya dia sembuh. Dia sembuh. Contoh gini Bu, kalau kita bilang tentang pengobatan, orang kalau misalnya sudah sakitnya parah, kita kan ngomongnya tidak bisa diobati. Tapi ada juga sudah tidak bisa diobati, dia sengsara, nggak mati-mati. Ah ini jarang sih ya. Tapi itu gimana gitu ya? Tapi saya pernah ngalamin, maksudnya punya kasus pasien seperti itu gitu ya. Terus secara keluarganya juga, dokternya juga bingung terus terang waktu itu. Saya dibawa ke salah satu rumah sakit di Jakarta Timur. Jadi pasiennya itu secara kedokteran, secara medis seharusnya beliau itu sudah berangkat, tapi nggak berangkat gitu ya. Jadi kita sih semua nggak ada yang mau orang berangkat, tapi kan itu memang sudah setiap orang ada waktunya gitu ya. Nah, dan kasihan banget tentunya karena tubuhnya sudah tidak bisa bekerja, tapi sininya masih loading terus. Nah, akhirnya saya dipanggil ke sana, kira-kira kita bisa asar ya, jam 2 atau jam 3 gitu, formulanya masuk, habis maghrib berangkat. Itu gimana tuh, hubungannya tuh gimana? Ya, karena ininya kan dia tidak mengikuti seharusnya kan, selnya itu terlalu aktif kan. Vibrasinya. Ya, harusnya kan dia vibrasinya segini gitu kan. Dia nggak ngikutin, pokoknya gua tetap harus segini. Badan udah nggak mau. Timnya udah nggak mau, timnya udah ninggalin dia gitu kan. Yang ini nggak mau resign gitu. Gua nggak mau resign gitu kan. Kasih surat perintah melalui energi bunga. Iya, langsung kamu udah waktunya ya. Tuh teman-teman kamu udah resign gitu kan. Informasinya disampaikan. Iya, pergilah ke tempat yang lebih baik gitu misalnya gitu kan. Udah dia down. Slow. Ini yang dimaksud dengan pulih. Internal healing yang lebih. Iya, dan pulih. Bukan berarti maksudnya jadi mati, enggak ya. Iya. Maksudnya kan ada hal-hal tertentu di saat-saat yang sangat krusial di mana tidak meninggal itu penderitaan gitu. Iya. Tapi berita bagusnya juga kalau misalnya sebenarnya orang ini hanya level emosional saja yang kena dan bukan fisikal, dengan bunga juga dia recovery-nya juga cepat. Dan tambahannya lagi ya, kalau orang pakai bunga ini, kalau biasa kan dikasih obat, oh ya oke, demamnya turun, turunnya masih pucet gitu ya. Kalau pakai ini tambahannya ya lebih bersinar karena kan dia emisinya jalan kan Bu. Oh iya. Ya kan, jadi dia lebih bisa menyerap energi cahaya dan bisa memancarkan energi cahaya. Nah, pada saat semua sel-sel kita bisa memancarkan energi cahaya dengan optimal, kesehatannya lagi jadi lebih cerah. Pasti gitu kan, cerah, rezeki datang. Artinya kalau gitu, saya jadi kepikiran harusnya para medis ini kayak dokter-dokter rumah sakit gitu, tempat prakteknya harus ada bunga-bungaan, ada tanaman. Kalau saya di Malaysia terakhir itu memang mayoritas dokter pada belajar dan mereka sangat happy gitu. Sangat happy karena ini salah satu terobosan baru untuk bisa diintegrasikan dengan medis yang ada gitu karena supaya jadi holistik hasilnya gitu ya. Dan jangan juga praktisi itu suka kadang-kadang kalau yang baru belajar suka langsung bilang gini, jangan pakai obat, pakai ini aja. Nggak bisa juga, orang harus bijaksana, lihat porsinya, diintegrasikan, dikombinasikan sehingga menjadi satu kesatuan yang pengobatan yang utuh. Iya. Gitu. Karena ada bedanya tadi ya, Bu Ayan dari awal sudah menjelaskan
adanya pengobatan dan adanya pemulihan. Betul, ini Itu untuk harus pemulihan. digabung ya, Betul. supaya lebih maksimal Betul, hasilnya. betul. gitu. Jadi jangan suka ini ya, kan kadang-kadang tuh banyak juga ya yang baru belajar merasa wah udah tahu dunia segalanya gitu. Ini yang paling bagus. Saya Yang pernah lain nggak punya usah pasien, gitu. benar saya punya pasien satu dia jadi ceritanya pasien ini sudah pergi ke praktisi lain gitu ya. Rupanya praktisi ini mungkin baru belajar sedikit atau gimana saya nggak ngerti gitu. Padahal sakit gula. Langsung disuruh berhenti katanya. Dan itu sakit gulanya bukan yang biasa yang harus sudah suntik insulin loh tiap hari. Jangan suntik insulin katanya. Ini racun. Pakai aja formula bunga. Apa yang terjadi? Gangren, Bu. Masuk rumah sakit lagi, gangren. Dan dikasih berbagai macam bunga yang maksudnya formulanya banyak sekali ya. Setelah dia keluar dari rumah sakit, akhirnya baru cari saya. Baru saya bilangin nggak bisa dipotong obat begitu. Ya harus perlahan-lahan, nggak bisa langsung cut begitu, tidak bisa. Itu sangat tidak bijak dan ya kalau bukan dokter jangan bermain sebagai dokter. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Dan kita next. Jadi formula bunga ini dia bisa bekerja secara instan ya untuk meregulasi aliran energi. Untuk meregulasi aliran energi di sistem peredaran darah dan di sistem meridian gitu ya. Jadi begitu dia masuk ke otomatis masuk ke sistem nervous system juga. Nah, efektifnya ini apa gitu ya? Atau kita bilang paruh waktu lah ya. Makan obat tuh paruh Baru waktunya. kelihatan ininya lah, Ya, apa reaksi ininya ya. Dia bisa bertahan di situ. Bisa bertahan di situ. Kan kalau obat tuh ada paruh waktunya. Jadi makannya dia harus makan berapa lama gitu. Nah, ini efektifnya itu dia dalam 24 sampai 48 jam. Dia masih bisa bertahan dalam tubuh kita. Jadi begitu dia masuk gitu ya. Dia bisa terus 24 sampai 48 jam. Walaupun biasanya lihat nih kalau dia levelnya fisikal tuh biasanya kita ngasihnya lebih cepat tuh dihantamnya tuh 6 jam kasih lagi 6 jam kasih. Yang ini belum hilang kasih lagi. Kenapa kasih lagi? Karena juga namanya mengedukasi ya. Jadi selnya udah kerja, oke, kerja lagi ya. Oh, ini kerja lagi ya. Tapi kalau dia kasusnya lebih dalam, level spiritual, justru kita kasih PR-nya sehari sekali aja. Jadi ya udah nih pagi ya 1 kali. Kan selnya bekerja nih. Oke, oh gimana sih? Oh, segini nih. Saya harus nyocokin gitu ya. Nanti kita biarin, namanya juga selnya lagi capek kan. Nanti besoknya kita baru kasih lagi, teng, ini lagi ya PR-nya. Oh gitu. Jadi kalau semakin bukan berat, semakin sedikit kasih PR-nya. Gitu. Kan kalau biasanya kalau makin berat dosisnya ditambah, kalau ini enggak justru ya. Karena dia bukan substitut. Kalau substitut, dia menggantikan fungsi organ kita, maka dia harus ya banyak. Iya, karena kan harus sesuai sama memang si organnya lagi bermasalah kan otomatis harus dibomnya lebih banyak. Masalah yang terjadi di organ. Betul. Jadi tapi kalau ini kan organnya yang harus belajar untuk recover, otomatis kasih PR-nya ya kayak kita lah Bu. Lagi biasanya ada pembantu nih. Atau nggak ada pembantu, tapi badan lagi nggak sehat. Kan nggak bisa Bu langsung dikasih 10 sapu. Satu dulu kali, pelan-pelan. Oh, bersihin ini dulu. Nanti besok satu lagi gitu. Kalau kita cuma level fisikal lebih ringan ya oke lah langsung bersihnya rada banyak kan gitu. Kira-kira gitu Bu. Ya. Nah sekarang next ya kita lihat bahwa vibrasi dari bunga-bunga ini bisa membawa kedamaian di pikiran kita, happiness dan juga keharmonisan. Next, bukan hanya bunga-bunga saja ya, tetapi juga pohon-pohon yang tua ya. Ini adalah the ultimate power of the planet. Jadi memang kalau saya suka bawa orang tuh ke Kebun Raya Bogor ya. Karena dekat ya dari Jakarta. Jadi itu keren-keren tuh pohon-pohon yang tua gitu ya. Itu sangat bagus bisa membantu untuk pemulihan di level spiritual. Makanya banyak orang yang suka gini, kita meditasi yuk deket-deket pohon gitu ya. Atau yuk kita tempelin menyerap energi pohon gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat fenomena pohon ya, Ibu Ina pernah nggak lihat, bukan lihat ya, tapi mungkin ada cerita-cerita orang-orang dulu tuh suka nyembah pohon. Iya benar. Ngasih sajen ya di pohon ya. Nah sebenarnya karena waktu itu mereka tidak tahu, mereka tidak mengenal Tuhan dan lain sebagainya, kan belum ada ajaran agama seperti hari ini. Tapi somehow mereka tahu benar bahwa si pohon ini tuh memiliki kayaknya tuh energi yang
membuat mereka tuh nyaman, damai gitu ya. Dengan adanya pohon ini kok kayaknya saya tuh kayak terlindungi gitu ya. Nah, bukan pohonnya melindungi benar-benar, tetapi vibrasinya membuat kita secure. Ya, ya, Kan ya. kalau salah satu masalah kita misalnya insecure kan. Iya, betul, Nah, betul, insecure betul. itu kan membuat rasa insecure ya, terutama tuh membuat organ-organ reproduksi menjadi bermasalah. Rasa insecure. Kalau anxiety dia larinya ke spleen. Gitu. Nah, dengan adanya si pohon-pohon ini yang memberikan vibrasi secure, otomatis orang-orang itu yang zaman dulu tuh, aduh enak ya gitu. Nah, bagaimana caranya berterima kasih? Pada saat itu pengetahuan mereka sebatas nyuguhin ke orang yang kalau ada tamu dia senang dia suguhin, ya ini kebetulan karena pohon ya mereka nggak ngerti gimana, ya udah disuguhin si pohon teh, gitu. Jadi jadilah disebut anggap nah jadi menyembah pohon menyembah saja, padahal pohon, tapi bukan. sebenarnya itu pas ada satu filosofi kenapa hal itu terjadi. Jadi memang pohon-pohon ini tuh bahkan di Jepang ya kalau nggak salah tuh ada satu lokasi di mana kalau ke situ tuh healing gitu Iya, 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 iya. gitu kan. Nah, jadi memang luar biasa kekuatan pohon-pohon ini luar biasa. Waktu saya bawa beberapa teman-teman ke Kebun Raya Bogor itu ada pohon yang udah 400 tahun ya. Ada beberapa orang yang tidak tahan. Itu dekat kalau kelamaan tuh kayak gitu Pernah ya. tuh. Nah, Pusing kenapa? aku. Ya karena kita belum biasa. Dia energinya sangat kuat, kita masih low. Ya kalau sering-sering nanti kan kayak Selaras lah ya, ya lama-lama ya. kayak gini Bu, biasa mainannya HP biasa, dikasih laptop, bingung ya. Gimana sih? Lama-lama udah biasa. Iya gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita sekarang akan next ya, kita akan masuk ke warna-warna, nih warna-warna bunga. Warna-warna bunga ini setiap warna itu memiliki kegunaannya yang cukup spesifik. Misalnya bunga-bunga berwarna ultraviolet ya. Dia untuk fisikal dia bagus untuk pineal ya, untuk pituitary, kemudian di emosionalnya dia bagus juga untuk orang yang emosi banget gitu ya. Itu Bu, anak-anak tantrum. Nah, atau sebenarnya migrain juga bisa dibantu dengan ini. Ya, migrain. Tapi ntar lihat juga apakah dia perlu dibantu dengan suplemen lainnya atau tidak. Ya, hyperaktif juga menggunakan bunga-bunga berwarna ultraviolet. Bisa digabung juga dengan pohon apel ya, hyperaktif itu. Kemudian next warna violet ya, warna ungu. Warna ungu ini membantu otak kiri. Ya, kemudian central nervous system. Kemudian mata kanan ya. Mata kanan, kemudian juga ini tambahannya lagi untuk vasopresin, hubungan ayah dan anak ini juga, ya menyelaraskan hubungan ayah dan anak. Next, ini warna indigo, warna indigo untuk otak kiri. Kalau tadi kan mata kanan, sekarang mata kiri, ya mata kiri. Dan ini juga untuk sinus ya, sinus juga ini. Sense ya, senses. Ini lucu, ini otak mata kiri tapi otaknya kanan gitu ya. Iya. Kalau tadi kan mata kanan otaknya kiri. Iya. Oke, next. Ada lagi kemudian warna biru. Warna biru ini dia otak di daerah sini ya. Yang tadi tiroid, paratiroid, ya laring, faring, tonsil ya kayak gitu. Kemudian ini juga untuk hubungan ibu dan anak. Kalau tadi kan ayah dan anak, ini ibu dan anak. Kalau ayah dan anak bermasalah biasanya dia imbasnya si anak tuh suka nightmare. Imbasnya lagi kemana? Ke usus besar. Tiktokan tuh. Jadi tubuh tuh selalu ada pasangannya dalam. Gitu. Ya. Nah, lanjut. Warna hijau. Warna hijau ini daerah dada ya. Jantung, paru. Nanti warna hijau tuh di breakdown lagi Bu. Ada yang untuk jantung, ada yang untuk paru. Dia spesifik lagi. Warnanya beda-beda. Hijaunya lagi. Juga. Jadi mau hijau tua atau hijau muda itu beda gitu ya? Beda lagi nanti. Ada lagi warna-warnanya. Ini untuk, nah anak remaja yang patah hati. Ya. Kalau orang tua ada patah hati enggak ya? Enggak ya. Kalau bucin kali bisa ya? Iya bisa jadi. Kalau kita mah selama rekening bagus semua oke gitu ya. Everything oke. Apa juga oke sih, kita bisa dikondisikan jadi baik ya, kan diseimbangkan. Oke, next warna kuning. Bunga-bunga warna kuning ini dia di Collect Center, ini bunga-bunga ini terutama untuk daerah perut. Cuman saya mau membahas sedikit terutama spiritual umbilical cord. Itu adalah
tali pusar secara spiritual. Jadi tali pusar kita itu kan yang kita tahu hanya satu kali dipotong gitu ya, Dipotong, lagi lahir. Itu adalah pemutusan tali spiritual tali pusar secara fisikal. Yang kedua kali terputus tali pusar secara emosional pada waktu disapih. Kemudian ketiga terputus tali pusar secara mental waktu merantau atau menikah dengan orang tua ya. Keempat baru terputus secara spiritual ketika salah satu meninggal dunia. Nah, jadi tali pusar tuh nggak cuma ada 4 level, semua ada 4 level, Bu. Organ tuh ada 4 level. Nah, itu tetap pusatnya di udel Tetap gitu? di situ. Nah, ini sebabnya orang-orang yang tadi ya tali pusar yang spiritual tadi ya, kan ada yang kalau meninggal itu terputus secara spiritual. Tapi masalahnya adalah kalau dia sudah dewasa kan dia mungkin sudah prepare ya, sehingga untuk judge perputusan itu dia masih bisa terima, dia tubuhnya bisa mengolah itu ya. Tetapi banyak anak-anak yang terputus tali pusar secara spiritual dengan orang tua itu misalnya karena dia dibuang oleh orang tuanya. Dia tidak pernah tahu siapa orang tuanya. Ya. Itu juga terputus ya secara spiritual ya, bukan di tataran mental ya? Bukan. Atau seorang ibu yang pengen sekali punya anak dan tidak punya anak. Tali spiritualnya nggak nyambung pusernya. Ya. Ibu nggak punya anak. Dia pengen banget punya baby, longing to have baby, tapi nggak dapat. Dia keputusnya sama mana tuh, Bu? Dia bukan putus, dia mau nyambung nggak dapat sambungannya. Nggak dapat sambungan. Jadi dia bermasalah di situ. Bermasalah di sambungan spiritual tali pusar. Iya, gitu ya? spiritual tali atau spiritual umbilical cord kita bilangnya gitu. Nah, spiritual umbilical cord ini frekuensinya exactly sama dengan pankreas. Itu sebabnya semua yang punya masalah-masalah tadi itu sangat berpotensi punya diabetes. Karena Gitu. pankreas itu hubungannya, vibrasinya sama di situ. Jadi bukan, kan orang mikirnya, oh karena pankreasnya, oh ini mah bawaan. Tapi sebenarnya biasanya dia ada story di balik itu. Saya ada satu cerita ya, saya tidak kenal langsung, tapi ini salah satu praktisi di Jerman. Waktu itu guru saya pas pameran di Jerman, kemudian dia kasih contoh-contoh formulanya. Kan dia nggak speak Jerman ya, tapi si orang Jerman ini dia cuman apa gitu kali gitu ya pakai bahasa Inggris. Terus yang jaga tuh cuman ngomong gini, ya you choose your formula lah, dia pilih aja, nggak usah pakai mikir, pilih. Dan dia pilih langsung formula yang warna kuning. Terus ya udah bawa pulang gitu. Dia dokter, ini di pameran di rumah sakit gitu ya, dokter. Diambil bunganya, formula bunganya, kemudian dia kan pamerannya lumayan lama ya, 1 minggu. Dia makan kurang lebih mungkin beberapa hari. Setelah itu dia balik lagi, dia tanya, ini apa? Saya sudah sakit gula tahunan dan baru hari ini turun. Baru hari ini turun katanya gulanya. Nah, terus baru dijelaskan, ini tentang spiritual umbilical cord. Dia nangis. Kenapa? Karena dia cerita bahwa pertama dia adalah anak yang tidak tahu siapa orang tuanya. Kemudian dia punya kasus juga anaknya bunuh diri. Itu kan terputus ya. Terputus lagi gitu. Jadi memang kemudian dia melihat bahwa ternyata alam tuh menyediakan. Tapi teman-teman jangan berpikir bahwa obat gula adalah ini ya, enggak juga ya. Tetap harus pakai obat gula ya. Cuma insulin tetap harus jalan ya. Tetapi ini dia akan slow but sure menyembuhkan akarnya gitu. Dalam kasus si dokter ini dia bukan orang yang tidak menjaga kesehatan, dia tahu betul dan bahkan dia jadi dokter untuk menghandle kasus gulanya tidak pernah selesai dari muda. Karena dia kan memang ditinggal ya. Dia tidak pernah tahu siapa orang tuanya. Saya tidak bilang bahwa semua orang yang tidak tahu orang tuanya pasti kena ini, tapi dalam kasus cerita ini adalah kasusnya seperti itu. Dan bunga bisa membantu dia untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira jadi kalau bicara ini sebenarnya ke sakit-sakit yang karena psikosomatis ini bagus banget gitu. Yes. Karena kan tadi lagi spiritual dan emosional, dia bisa balance di level itu. Oke, next. Sekarang adalah warna orange. Warna orange ini adalah di daerah spleen dan di area genital ya atau di area reproduksi. Jadi ini bagus untuk mensupport masalah prostat, spleen ya, limpa ya, spleen limpa, kemudian ovarium, ibu hamil, rahim. Habis melahirkan supaya dia rahimnya bisa mengerucut kembali dengan baik, juga membutuhkan bunga-bunga warna orange ya. Dan ini juga bagus untuk
antidot sintetis estrogen, obat KB. Kan kalau misalnya sudah makan pil KB, biasanya kan kalau dia lepas, mau dilepas ya, mau balik lagi kan beberapa bulan, 3 bulan biasanya. Kalau pakai gini diseimbangkan 1 month kembali biasanya. Tapi tidak semua kasus sama, Ya, karena semua tergantung depends kemampuan on, kembali tubuh ya. depends on formulanya, kondisi tubuhnya seperti apa. Kan tiap orang tuh spesifik ya, dia Ya. nggak, oh sama kasusnya nggak bisa begitu. Jadi ini sangat individual, tapi mayoritas biasanya itu cukup cepat tercover. Oke, bisa kembali balance gitu ya. Mana tahu misalnya, oh saya sudah mau buka program, mau sudah program punya baby lagi gitu ya. Kemudian, oh juga untuk ini premenopause syndrome. Kan orang kalau Mau menopause kan ada hot flash, ada apa, atau para rubuh ya kalau orang Sunda bilang gitu. Nah ini salah satunya bunga pakai yang warna orange tadi ya. orange tadi bisa membantu. Kemudian warna merah, next, center red ya. Ini bagus untuk tulang, usus besar. Kemudian juga membantu area genital juga di bawah ya. Ini juga membantu untuk menyeimbangkan rasa jealous, ya, kemarahan. Benci gitu juga tuh. Kenapa? Kalau benci juga pakai merah gitu. Iya, terlalu benci. Tadi kan terlalu banyak merah, tapi terlalu banyak merah, kalau merahnya itu bisa di guidance, Bu. Jadi merahnya tuh yang ini loh. Segini aja loh porsinya gitu ya. Nah, amplitudonya jangan segini aja gitu ya. Di posisi yang optimal gitu. Betul, ya. yang balance, yang balance, pas gitu ya. Pas ya. Next, infrared. Nah, infrared ini dia terutama untuk bone marrow ya. Terus juga untuk magnetic energy field. Jadi teman-teman ada yang gini nggak, yang kalau di tempat tinggi suka takut? Magnetic biopatic stress gitu ya. Nah, itu kalau lihat ke bawah, kok takut gitu. Nah, itu bisa diseimbangkan dengan warna ini. Juga ini, juga orang yang sering kena X-ray. Atau misalnya, sebenarnya ini sekarang kalau dunia modern society membutuhkan warna ini. Kenapa? Karena kalau kita cek dinding kita ini semua ada banyak radiasinya kan. Iya. Dari wiring, gitu ya, wifi dan lain sebagainya. Maka hal-hal seperti ini tuh warna-warna gini banyak sekali membantu untuk menyeimbangkan. Jadi kita meja-meja dikasih warna gini itu membantu sih. Membantu banget ya ini. Pas gitu ya, bisa pas. Wah ini hebat juga nih orang inti Jabar bisa pas gini ngasihnya. Next. White ya. Now, warna putih ini adalah warna-warna spiritual ya. Biasanya kalau kita cek secara energetik ini putih itu kan gabungan dari semua warna ya, gitu. Jadi dia memang life force untuk dia membantu mengoptimalkan warna-warna yang lain. Atau misalnya orang yang kelelahan, fatigue ya, dia udah kelelahan bisa dibantu dengan warna putih. Secara fisikal dia bisa langsung push gitu. Atau bisa juga sebagai antivirus. Oh bisa antivirus. Antivirus, bantu. Oke. Karena virus kan dia harus imun sistem kita. Iya. Oke, next. Nah, sekarang kita sharing tentang kok ini pakai air gitu ya. Iya. Nah, kenapa ini pakai air? Jadi air itu menyimpan memori. Jadi memori yang ada di si bunga-bunga ini kita taruh di air. Itu sebabnya di air jangan kita di depan air itu kita marah gitu ya. Juga jangan bikin petugas restoran marah. Karena dia berhubungan dengan air. Iya, dia berhubungan dengan air minum kita. Kalau dia sambil marah-marah gitu kan, wah itu kesedot itu di air. Itu sebabnya dalam apapun agama kita ya, kan kita diajarkan untuk berdoa ya, memberkati makanan itu. Jadi itu menetralkan energi-energi yang tadi marah-marah si pegawai nyodorin. Atau bukan dari pegawai aja Bu Ina, kan kita tidak pernah tahu air ini lewat mana aja. Ya. Bisa jadi air di dalam galon jeblok gitu ya. Aduh ini berat si bos teh nggak ngasih tip misalnya. Jeblok. Nah, udah itu energinya masuk. Gitu kira-kira ya. Jadi sekarang tips kalau mau minum berkati didoain dulu. Benar, ya, diberkati, didoain, diselaraskan ya gitu. Ya. Nah, next.
Lalu bagaimana ini cara periksanya gitu ya. Kalau kita mau periksa itu biasanya kita menggunakan yang namanya muscle test. Ini adalah cara yang non invasif dari TCM. Dalam dunia perkembangan modern lagi Barat juga menggunakan ini gitu. Ilmu kinesiologi. Dan namanya apply kinesiologi gitu. Kalau kinesiologi biasanya dipakai untuk olahraga dan lain sebagainya, tapi kalau ini apply-nya ya. Based on the biologi sistem biologi dan sistem energi yang sangat fundamental untuk mengevaluasi dari ketidakseimbangan tubuh. Nah, bukan caranya, tapi yang bisa dites adalah misalnya energinya blok di mana, ya. Terus kita juga bisa lihat fungsi organnya oke atau tidak. Oke atau tidak ya teman-teman. Jadi bukan bilang ini fungsi organnya sekian persen, oke atau tidak. Jadi nanti kalau ini tidak oke, ya cek lab lanjutannya. Jadi lebih detail spesifik sampai di berapanya itu di lab. Kita hanya bisa yes or no ya, tadi. Tapi paling tidak dikerucutkan kan Bu. Tadinya kita mau cek 20 item, oh ya 5 item. Tapi harus tetap lab, before afternya jadi kelihatan kan gitu. Kemudian juga kita bisa mengetahui defisiensi nutrisi. Nutrisi apa aja nih yang kurang gitu. Itu bisa dicek ya. Sensitivitas terhadap makanan. Alergi tadi ya. Alergi makanan. Tapi masalahnya adalah si praktisnya harus tahu mau ceknya apa gitu. Kan harus tahu apa yang mau dicek, poin-poinnya apa gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan kita juga bisa tahu reaksi tubuh dengan tanaman tertentu ini oke atau tidak, dibutuhkan atau tidak. Kira-kira kayak gitu. Ya. Kemudian next. Jadi informasi-informasi tadi yang saya sebutkan itu ada disimpan di dalam subconscious kita, di jantung kita, dan kita bisa mengakses itu semua, ya. Dan salah satu caranya adalah dengan si muscle test itu, yang paling sederhana, ya, yang paling sederhana. Dengan itu tuh mungkin teman-teman yang lain bisa menggunakan pakai mesin juga bisa, tapi kan tidak semua praktisi kalau awal tuh udah belajar langsung beli mesin puluhan juta gitu ya. Jadi saya juga dulu awalnya nggak beli mesin puluhan juta. Jadi memanfaatkan yang kita yang ada dulu. Kemudian bisa juga teman-teman yang pakai pendulum juga bisa gitu ya. Tapi kalau saya sarankan tetap lebih baik kita punya skill yang tidak menggantungkan diri dengan mesin. Mesin itu bagus, tapi pada saat kita tidak ada mesin, kita tetap bisa menggunakan skill karena kita. Semua orang punya muscle ya. Iya. Jadi paling gampang pakai muscle test karena kapanpun kita bisa pakai gitu. Betul. Tes. Nah, next. Terus ya, next. Halaman 45. Terus halaman 45. Oke, before ini, sebelum ini. Ya, hasil diagnosanya. Jadi kita bisa cek teori Hartlock ini, kita bisa aplikasikan. Mungkin kalau teman-teman agak gimana sih ya sebenarnya apa sih itu yang diaplikasikan? Ini adalah teori 64 gates itching. Yang diaplikasikan di jantung. Ya. Kalau teman-teman yang belajar itching pasti udah tahu banget, wah itching itu keren banget, dia bisa tahu segala macam gitu ya. Dan ini kita aplikasikan di jantung sehingga kita tahu nih, ini ruangan berapa nih yang keblok. Ya, begitu kita tahu ruangan chamber mana atau ruang mana dari jantung yang terkunci atau keblok energinya, ini langsung kita bisa tahu ini mencerminkan kecenderungan masalah lain di bagian-bagian tubuh yang lain. Ya, terus kita bisa tahu kapan terjadinya trauma atau kejadian yang berkaitan dengan keluhan saat ini. Karena apa atau siapa penyebabnya, dan formula bunga yang bisa menyeimbangkannya. Kira-kira seperti itu. Ya, nah ini mungkin selanjutnya next. Ini selanjutnya hanya sharing-sharing ya tentang ini sebelum pandemi banget. Habis pandemi udah nggak ada. Habis ini mau bikin lagi udah pandemi waktu itu ya. Jadi ini boleh nih nanti. Ya kita bersama Inti Jabar kita bikin workshop tentang bunga ini. Ini seru loh. Waktu itu kita ke Kuala Lumpur ya, di situ dekat situ ada taman burungnya juga. Boleh. Mungkin ada foto-fotonya ya. Iya ya. Habis next gitu. Nah ini ada foto-fotonya. Nah ini foto-fotonya. Ini dokter-dokter. Bukan. 90% dokter semua ini. 90% dokter. Nah ini lanjut, next. Wah ini seru-seru ya. Nah ini pada bikin formula nih, lagi pameran formula ya. Dan semua memilih formula yang disukai gitu ya. Next.
Boyan, itu ada nggak sih yang namanya kebetulan kok milihnya bunga itu? Tidak ada yang kebetulan. Jadi memang kondisi di dalam dia secara mental Subconscious-nya spiritualnya memilih. lagi butuh itu ya. Betul. Bunga itu menyeimbangkan dia. Oh. Ini yang di Taman Erista di Jogja. Next. Dia biasanya 6 detik delay. Nah, ini kita bikin senam sinus tonsil. Kita sambil grounding ya sebelumnya. Ini enak banget nih, dan bunga saya ingat banget ini makanannya tuh nasinya biru. Oh. Nasi bunga telang. Bunga telang. Next. Di... Nah, ini contoh-contohnya nih, dikasih nomor ya. Jadi nanti nomor-nomor itu kita jadi tahu nih punya siapa gitu. Ini bunganya lebih lengkap ya, ini di Jogja kita bikin. Ya. Nah, ternyata ya next lagi. Next. Ini ada videonya ya, ini videonya, tapi kurang lebih inilah. Oke. Nah, ini kalau ini banyak psikolog. Ini rata-rata karena psikolog. Berkaitan dengan emosional tadi. Iya, gitu. Jadi kalau psikolog ngerti kan dia bisa ada alat bantu lah ya. Betul. Ini orang-orang keren ini. Oke. Next. Nah, ini yang selanjutnya adalah waktu pandemi. Ini Online. kita bikin online flower mystic or medic. Jadi walaupun vibrasi gitu nggak harus offline gitu ya, nggak harus dekatan gini ya? Enggak. Cuman memang kalau online itu, kalau offline itu lebih seru. Kan kita jalan-jalan langsung milih-milih gitu. Kalau ini masing-masing milih di rumah masing-masing, kemudian kita online gitu ya. Nah ini masing-masing nih lagi online. Ada kembang tetap bunganya sih offline, berarti tetap dia pilih bunga. Dia pilih sendiri ya, Jadi betul. Hanya kita kelasnya aja yang kayak kita nih pameran. Oke, next. Seru nih. Ya, ini ada tambahan terapi yang dibarengi dengan bunga ini gitu, structure support terapi namanya. Next. Kita lihat hasilnya before afternya ya. Nah, ini adalah orang-orang yang punya masalah. Bisa langsung dari miring banget ya, sekian derajat. Itu ya, sudutnya kan kelihatan. Next. Ini yang stroke. Ini juga lihat ya, kakinya beda sebelah tadinya, kemudian setelah di-adjust dia jadi baik. Dan ini semua bersamaan dengan terapi energi bunga dan terapi structure support system. Next. Ini langsung ya. Ini hanya 15 menit, Bu. 15 menit aja. Setelah dia konsumsi formula bunga 2 minggu. Oke, next. Jadi kesimpulannya, flower healing support system adalah suatu pilihan yang mudah, aman, efektif ya, untuk diintegrasikan dalam berbagai program pemulihan, baik pengobatan medis ataupun non-medis, untuk mendapatkan hasil yang lebih holistik dan optimal. Oke, next. Semoga Anda semua berbahagia. Terima kasih Bu Agen. Materinya keren sekali ya, karena ini benar-benar menambah wawasan yang luar biasa. Saya jadi berpikir bahwa kita selama ini taunya adalah kalau bercocok tanam itu bagus gitu kan. Betul. Punya kebun itu bagus karena udaranya aja segar. Betul. Kita bisa dapat banyak oksigen gitu kan. Matanya enak dilihat, ternyata nggak cuma sekedar itu. Iya. Ada yang benar nggak terlihat tapi manfaatnya bagus banget buat tubuh kita. Dan ketika tubuh kita mendapatkan manfaat yang luar biasa, hasilnya nyambung ke mana-mana nih, ke kehidupan ke relationship jadi bagus, ke rezeki jadi lancar gitu. Karena tubuh ini yang sebenarnya senternya gitu ya. Betul. Harus balance ya. Balance di 4 level itu tadi, spiritual, mental, emosional, dan fisikal. Boyan, boleh saya kasih sedikit pertanyaan dari teman-teman ya, karena ini benar-benar topik yang sangat menarik. Buat malam, bagaimana kalau kita merasa sehat, mau tahu ada penyakit tidaknya, lalu di check up, bisa tidak? Bagaimana? Di mana? Oh, mungkin maksudnya ngeceknya gimana ya? Tadi udah dijelasin ya, ada muscle test. Kita dengan muscle test ya. Flower essence untuk menyembuhkan jiwa. Maaf Bu, saya potong sebentar. Ini kalau bertanya begini ya, selamat malam, bagaimana kalau kita merasa sehat, mau tahu ada penyakit tidaknya? Biasanya kalau udah merasa sehat tapi mau bertanya begini, pasti sebenarnya unconscious-nya udah bilang ada sesuatu. Iya. Jadi memang sudah harus saatnya cek gitu ya. Iya, cek. Karena kok tiba-tiba dia ngerasa perlu dicek gitu ya. Iya. Berarti ada dorongan ya, Bu. Nah, flower essence untuk menyembuhkan jiwa jenis apa saja ya, Bu? Tergantung jiwanya kenapa kan gitu. Oh, ya. Traumanya karena apa?
dia sudah bermanifest sejauh apa Hmm. gitu. Jadi nggak bisa asal aja, jiwa-jiwa teh kan banyak gitu ya. Jiwanya sih satu, cuman Maksudnya bermanifest ininya kemana manifestasi gitu. Jadi masalahnya di mana gitu ya. misalnya kalau tadi kan udah dikasih ansar-ansarnya tuh. Hmm. Kalau misalnya tidak nyamannya di level fisikalnya nih ya, tidak nyamannya misalnya di perut, ya pilih aja bunga warna kuning. Ini kalau yang umum loh ya, teman-teman yang umum. Jadi artinya tidak spesifik. Kalau misalnya tidak nyamannya di daerah tenggorokan, ya pilihlah bunga berwarna biru gitu. Ya, tetapi kalau mau spesifik ya tentu harus melewati satu pemeriksaan dulu, diagnosa dulu. Tentang ini bukan heart lock sih, Heart. hati gitu ya. Fungsi mekanisme kerjanya bagaimana, mohon penjelasan lebih lanjut. Nah, ini kalau lebih lanjutnya ini akan dalam, mesti sesi tersendiri ya. Jadi nanti kasih aja Bu, boleh daftar ke sekretariat ya. Nanti kita bikin ya. Apakah peletakan bunga-bunga pada cakra-cakra sesuai warnanya, apakah akan berpengaruh baik pada cakra? Ya. Ya. Bagaimana memeriksa muscle strength? Ya, harus latihan. Di mana belajar flower essence terapi? Di Bu Inti. Ayen. Di Inti nanti yang ngajar Bu Ayen gitu ya. Apa betul menanam pohon pepaya di rumah membawa pengaruh negatif bagi kesehatan fisik dan mental, Bu? Tidak. Enggak ya? Ini mungkin ada satu Tapi gini, atau ada satu tidak, tetapi gini. Kalau dari saya tidak. Tetapi kalau orang yang menanam, yang punya pohon pepaya itu di rumahnya itu punya belief sistem seperti itu bisa diberesin. Ya lebih baik itu jangan dipakai. Karena belief sistemnya itu akan mengenter bahwa pohon itu membawa masalah gitu. Energinya nyampe ke situ. Iya, jadi belief dan pohon itu jadi kayak tertolak juga kan. Dia sudah di judgment bahwa dia membawa masalah gitu. Jadi lebih baik ya jangan ditanam kalau memang punya belief system itu. Iya, sesuai banget. Karena setelah itu ternyata belum ada pertanyaan lagi. Oke, good. Apakah ada beberapa lagi sahabat inti yang akan bertanya? Oh, bunga apakah yang berwarna hijau? Atau gunakan daun standar apa yang berwarna hijau? Bunga berwarna hijau, ini tadi kita ada ya, kita dapat ya. Nah, itu mesti tanya sama Bu Susi yang ngirim ke saya. Betul. Basically bunga brokoli juga dia berwarna hijau ya. Bunga brokoli. Oh, brokoli. Berwarna hijau, tapi ya bunga nikotiana berwarna hijau. Walaupun dia putih tapi dia energinya hijau. Oh, energinya hijau. Bu Ayan, kalau misalnya nanam secara hidroponik, pengaruh nggak sih? Pengaruh, memang berbeda ya frekuensi bunga yang hidroponik atau bunga yang di hutan. Kalau saya pribadi lebih senang mengambil bunga yang liar. Oh. Bunga yang liar ya, yang ada di, karena dia tuh benar-benar tumbuh survive. Kondisinya alami gitu ya? Bukan kondisi buatan. Betul. Oh. Tapi tetap di rumah nih, misalnya ada bunga yang kita tanam ya tetap bisa diambil. Dan kalau mengambil bunga, teman-teman kalau mau bikin formula begini, pertama ya pastikan airnya diberkati dulu. Apapun kepercayaan teman-teman silakan airnya diberkati dulu. Kemudian petik kembang, permisi dulu. Tergantung kepercayaan teman-teman. Kalau misalnya yang Islam ya assalamualaikum, permisi, saya mau petik kamu untuk obat. Setelah selesai, ini kan bunga ya ke atas dipetik, ditutup lagi anti clockwise, ya ditutup. Karena apa, dia luka secara energetik. Ditutup, kemudian bilang terima kasih, kemudian baru tuh ambil tuh bunga, taruh di air ya. Jadi setelah ditaruh di air seperti ini, dijemur 2 jam di matahari sampai dia keluar bubble ya. Kayak ada bubble-nya sedikit nempel. Nah itu airnya udah jadi, udah bisa diminum buat obat. Ada jamnya nggak, Bu Ayan? Jam tertentu bagusnya gitu? Yang penting ada matahari sih. Ada matahari ya. Bu Ayan, kalau ini kan bunga hidup, ditaruh di air kayak tadi ya, energi saya. Kalau dalam bentuk teh kan bunga yang udah mati dan dikeringin itu beda ya? Beda. Secara energi. Secara energi. Jadi kalau nanti teh itu diambil chemicalnya, jadi bukan energinya ya Bu Ayan. Walaupun chemicalnya ada energi juga sih. Ya, tapi agak berbeda gitu ya. Iya. Kalau pohon beringin ada pengaruh apa? Karena orang ngomong ada efek, tapi saya tidak percaya. Dia lebih ke level spiritual sih. Kadang-kadang gini ya, banyak sekali pohon-pohon tua kayak pohon oak gitu, pohon sidar. Itu pohon sidar tuh anak-anak hiperaktif tuh bagus banget gitu, atau orang-orang yang clumsy. Nah, pohon-pohon tua ini memang dia lebih bekerja di level spiritual.
lebih bekerja di level spiritual. Dan lebih bekerja untuk orang-orang yang special needs, berkebutuhan khusus. Nah, cuman ini berita uniknya ya, kalau dulu kan anak berkebutuhan khusus gitu ya, kita ada satu masa tuh sempat heboh ya tentang autism, anak berkebutuhan khusus. But sadly to say, saat ini banyak orang dewasa yang berkebutuhan khusus, tapi karena kita pandai menggunakan persona kita sehingga tidak terlihat bahwa kita ini sudah menjadi orang berkebutuhan khusus sebenarnya. Jadi bukan cuma anak-anak, orang dewasa juga. Itu sebabnya banyak orang yang stres gitu ya. Kalau zaman dulu kan orang anak gimana kita masih bisa handle dengan baik, kita lihatnya orang tua kita. Tapi kalau sekarang dikit-dikit udah stres gitu. Itu sebenarnya udah ciri-ciri berkebutuhan khusus. Jadi kalau cerita bahwa pohon beringin itu banyak setannya, apa sebenarnya bukan itunya, tapi karena vibrasinya sangat kuat ya, Bu Ayen ya. Gitu. Maaf saya terlambat katanya. Setelah kita pilih bunga, misal violet, terus bunganya diapain? Tadi udah ceritain ya sama Bu Ayen ya. Apakah semua bunga boleh dimakan? Tidak. Kalau dia bunga beracun, tentu harus didouble. Jadi nggak bisa langsung minum airnya. Kalau dia bunganya beracun, ini jar seperti ini ya, kemudian dimasukin lagi ke toples yang lebih besar yang ada airnya, sama-sama dijemur. Nanti yang diminum tuh air yang di sini. Oh, tapi kalau beracun itu bukan di tataran vibrasi, tapi di tataran chemical sebenarnya ya, Bu Ayen ya. Tataran chemical. Jadi kita perlu tahu itu bunga itu secara chemical tuh berbahaya atau enggak gitu ya. Ya, atau jamur kan, jamur juga banyak untuk obat. Kalau kita bisa lincen ke hutan, tapi dia misalnya dia racun, tapi itu obat. Energinya obat. Saya ada beberapa lincen tuh yang saya ada 100 formula bunga. Itu salah satunya itu ada mungkin 3 atau 4 lincen. Nah itu lincen itu toksik sebenarnya kalau untuk dimakan, tetapi secara energetik itu kita pakai untuk obat dan tidak beracun. Oke. Bunga atau tanaman apa untuk mengatasi bakteri yang overgrowth di perut? Warna-warna merah. Karena dia untuk usus besar kan? Iya, usus besar. Warna-warna merah. Ada perbedaan nggak merah tua. bunga di usus besar dengan, kan sama-sama pencernaan, usus besar dengan lambung, dengan lambung usus kecil kuning gitu. Lambung kuning, usus halus lebih ke kuning. Jadi lebih ke lebih ke kuning dan sedikit orange. Jadi walaupun sama-sama di sistem pencernaan tapi ada perbedaannya, Bu Ayen ya. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu saya akhiri dulu sesi tanya jawab ini ya. Ini sangat menarik dan sangat keilmuan yang luar biasa, sangat menambah wawasan kita, dan menariknya bahwa healing yang selama ini dianggap bahwa antara kedokteran dan healer ini suka rame, ini enggak, sebenarnya saling mendukung ya, saling melengkapi ya. Terima kasih Bu Ayen. Thank you, ilmunya luar biasa. Saya pikir juga sahabat inti di sana sangat merasakan manfaat yang luar biasa dari pengetahuan ini. Mudah-mudahan ini membuat sahabat inti jadi lebih lebih sadar bahwa berkebun, mempunyai taman bukan sekedar untuk dinikmati keindahannya, bukan sekedar untuk mendapatkan oksigen yang bagus untuk ini, tapi juga bisa dijadikan sarana untuk healing. Betul. Jadi healing tuh bukan healing zaman sekarang yang kudu piknik kemana gitu ya. Restoran ya, healing. Taman bunga di rumah ya, atau taman bunga yang deket-deket gitu ya Bu Ayen. Betul. Ya, terima kasih Bu Ayen. Thank you banget. Sahabat inti sekalian, bisa disaksikan lagi. Kalau ada yang tadi saya baca ada yang terlambat masuk atau ada yang nggak bisa masuk, bisa disaksikan lagi di YouTube-nya Inti Jabar ya. Inti Jabar akan selalu berusaha untuk memberikan materi yang menarik, materi yang bisa memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita semua. Dan Inti Jabar juga membuka diri kepada teman-teman yang mau ikut berpartisipasi, membagikan keilmuannya, membagikan pengetahuan atau pengalamannya yang bisa dipakai untuk kebaikan kita semua. Terima kasih sahabat itu sekalian, sampai bertemu di Zoom berikutnya. Selamat malam. Malam.